Ruang Dewa Bela Diri, bab 961 sampai dengan 965. Bab 961 Harapan akan kesempurnaan agung sayap angin. Sepertinya Ye Xiwen adalah makhluk buas yang benar-benar menakutkan di antara manusia. Perbedaan antara Ye Xiwen yang menggunakan pedang iblis dan Ye Xiwen tanpa pedang itu bagaikan langit dan bumi. Bahkan tanpa pemiliknya, senjata sihir tingkat rendah pun masih cukup ampuh. Apalagi, di bawah kendali Ye Xiwen, senjata itu telah menjadi senjata mematikan, siap melahap manusia. Ye Xiwen, yang kekuatan tempurnya sudah luar biasa, melihat kekuatan tempurnya melonjak beberapa tingkat setelah memperoleh pedang iblis. Sambil memegang pedang iblis di tangannya, Ye Xiwen dapat merasakan bahwa pedang itu berusaha memengaruhi pikirannya, sama seperti pedang pembantai abadi berbulu. Namun, dibandingkan dengan pengaruh mengerikan dari pedang pembantai abadi berbulu, pedang iblis ini, setelah menghancurkan roh senjatanya yang belum matang, hanya dapat secara sporadis memengaruhi pikiran Ye Xiwen, berusaha mempengaruhinya dan menyebabkannya jatuh ke dalam kerasukan iblis. Ini adalah karakteristik unik dari sebagian besar artefak magis, yang mampu menyebabkan orang dirasuki oleh kejahatan, tetapi Ye Xiwen sama sekali tidak peduli. Pedang iblis di tangannya sekali lagi melepaskan kobaran api yang dahsyat. Meskipun pedang iblis ini mengonsumsi energi jauh lebih sedikit daripada pedang pembantai abadi berbulu, senjata sihir tingkat bumi dimaksudkan untuk digunakan oleh mereka yang berada di alam aspek Dharma. Bagi Ye Xiwen, seorang kultivator alam transenden tingkat 5, menggunakan pedang iblis ini bukanlah hal yang mudah, terutama karena itu adalah senjata iblis yang digunakan di alam iblis, membuatnya jauh lebih sulit daripada senjata sihir tingkat bumi biasa. Karena pertempuran yang berkepanjangan bukanlah pilihan, Ye Xiwen bertekad untuk menyelesaikan pertarungan dengan cepat dan mengalahkan Jenderal Iblis ini sesegera mungkin. Jenderal Iblis itu masih menatap Ye Xiwen dengan rasa takut yang mencekam, setelah hampir saja tumbang oleh tebasan membabi butanya. Pada saat itu, Ye Xiwen menerkam lagi. Dia mengeluarkan teriakan aneh dan dengan cepat terbang mundur. Serangan sebelumnya telah menunjukkan kekuatan pedang iblis ini sepenuhnya. Bagaimana mungkin dia berani menguji pedang itu dengan tubuhnya sendiri lagi? Pada saat ini, dia secara alami berbalik dan melarikan diri. Aku menolak untuk percaya bahwa kau dapat menggunakan senjata sihir tingkat bumi ini tanpa batas waktu. Ketika esensi sejatimu habis, itulah hari kematianmu. Jenderal Iblis itu meraung dengan suara rendah sambil terbang. Jelas sangat kesal. Ye Xiwen, yang mengejar di belakangnya, mencibir ketika mendengar Jenderal Iblis itu berkata, "Memang, aku tidak bisa menggunakan pedang iblis ini selamanya. Tetapi sebelum itu, menebasmu pun bukanlah masalah." Sayap iblis Ye Xiwen sangat cepat, bahkan tanpa membentangkan sayapnya. Dia masih mengungguli Jenderal Iblis dalam hal kecepatan dan secara bertahap menyusulnya. Cukup, dengan raungan, Ye Xiwen melepaskan seberkas cahaya yang mengerikan dari pedang iblisnya, merobek langit dan menyerang Jenderal Iblis itu. Sebelum Jenderal Iblis itu sempat bereaksi, tubuhnya dicabik-cabik oleh pedang panjang. Energi iblis yang mengerikan merobek dagingnya seketika, membakarnya menjadi darah intinya, yang kemudian langsung diserap oleh cermin asal surgawi. Sebagian besar diubah menjadi esensi yang dibutuhkan Ye Xiwen, dan tingkat kultivasi Ye Xiwen secara bertahap meningkat, menjadi semakin menakutkan. Makhluk-makhluk laut itu menatap kosong ke arah Ye Xiwen, yang tampak seperti dewa iblis di langit, dengan tak percaya. Jenderal iblis itu telah mati. Itulah jenderal iblis yang paling mereka takuti, karena sebelumnya, mereka sebenarnya telah merasakan aura jenderal iblis muncul di hadapan mereka, dan yang paling mereka takuti adalah serangan mendadak dari jenderal iblis. Seandainya hanya iblis-iblis ini yang bergerak, mereka mungkin masih bisa diselamatkan. Tetapi begitu Jenderal Iblis yang sebenarnya bergerak, mereka akan benar-benar celaka dan tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Namun, Jenderal Iblis yang mereka anggap paling menakutkan justru dibunuh oleh Ye Xiwen. Apakah ini berarti kita telah diselamatkan? Betapapun terkejutnya mereka, Ye Xiwen tidak memperhatikan mereka. Dia bisa merasakan kekuatan mengalir ke tubuhnya dan perlahan menjalar ke seluruh tubuhnya. Sambil membaca sutra pengamatan,
Dia terbang menuju lorong dari lantai 2 ke lantai 3, sama sekali mengabaikan makhluk laut. Kali ini, para iblis tidak berani menghentikannya. Alasan mereka begitu tak kenal takut sebelumnya sebagian besar karena Jenderal Iblis itu mengarahkan mereka dari belakang. Sekarang Jenderal Iblis itu tidak lagi mengarahkan mereka. Para iblis ini akhirnya ketakutan oleh Ye Xiwen. Dia adalah seseorang yang bahkan bisa membunuh Jenderal Iblis yang memerintah mereka. Setelah Ye Xiwen pergi, para iblis yang marah dengan cepat mengalihkan perhatian mereka ke makhluk-makhluk laut, menyerbu maju. Meskipun makhluk-makhluk laut ini sangat terampil dan jauh lebih kuat daripada para iblis, ketika dihadapkan dengan aliran iblis yang tak berujung, mereka hanya bisa menjerit kesakitan saat mereka dilahap dan dimakan hidup-hidup. Mereka tidak memiliki kekuatan Ye Xiwen untuk menahan serangan tersebut. Di dalam menara penumpas iblis, di lantai 5, terdapat dunia badai. Di mana-mana, embusan angin membumbung tinggi ke langit, dan bersembunyi di dalam badai-badai ini adalah iblis-iblis berelemen angin. Mereka meraung dan membentuk pasukan serta kerajaan, dan badai-badai itu adalah wilayah kekuasaan mereka. Ye Xiwen berjalan dengan tenang melewati satu badai demi badai. Setiap kali badai mendekat, energi pedang berapi di tubuhnya akan secara otomatis naik dan kemudian menebas secara horizontal. Para iblis di dalam badai ini menjerit kesakitan satu persatu, dan akhirnya ditebas dan diserap oleh Ye Xiwen sambil terus menjerit. Namun, penyerapan ini tidak dilakukan oleh tubuh utama Ye Xiwen, melainkan oleh lapisan kedua dari sayap iblisnya, yaitu sayap angin dan petir. Sayap iblisnya telah berevolusi menjadi sayap angin dan petir sejak lama. Dia telah menguasai sayap petir hingga mencapai kesempurnaan, dan yang tersisa hanyalah sayap angin. Namun, terakhir kali sayap petir disempurnakan, ada unsur keberuntungan yang terlibat. Tetapi menyempurnakan sayap angin bukanlah perkara mudah, karena sulit menemukan tempat yang penuh dengan elemen angin. Namun, lantai 5 menara penekan iblis menghadirkan lingkungan yang berbeda. Bagi yang lain, iblis-iblis di dalam badai ini hampir mustahil untuk dilawan dan sangat sulit untuk dihadapi. Tetapi bagi Ye Xiwen, ini justru tepat. Sempurna untuk menyempurnakan sayap anginnya. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Dalam 3 bulan itu, Ye Xiwen baru mencapai level kelima dan secara bertahap mengejar kelompok utama. Selain para ahli top seperti Crocodile Taizi, kelompok pertama baru saja mencapai level kelima. Dibandingkan dengan level pertama dan kedua, iblis di level ketiga dan keempat jauh lebih merepotkan. Setelah memasuki level ketiga, Ye Xiwen merasa sangat sulit untuk membuat kemajuan, dan butuh waktu 2 bulan penuh untuk mencapai level keempat. Namun, di level keempat, Ye Xiwen menghabiskan waktu yang lebih singkat. Alasannya sederhana, kultivasinya telah meningkat. Dia telah naik dari baru memasuki level kelima alam transenden hingga mencapai puncak level kelima alam transenden. Dibandingkan sebelumnya, dia lebih dari 2 kali lebih kuat. Dan dia hanya sedikit lagi dari benar-benar memasuki level ke-6 alam transenden. Dengan pedang iblisnya, dia benar-benar tak terkalahkan, sehingga dia menghabiskan waktu lebih singkat daripada di tingkat ketiga, hanya 1 bulan. Inilah manfaat dari meningkatkan kekuatan seseorang. Meskipun hanya selangkah dari tingkat kelima alam transenden ke puncak tingkat kelima alam transenden, peningkatan kekuatannya tidaklah kecil. Dapat dikatakan bahwa kekuatan Ye Xiwen saat ini tidak dapat dibandingkan dengan kekuatannya saat pertama kali memasuki tempat ini. Para iblis angin di lantai 5 ini sangat cocok untuk Ye Xiwen. Itulah mengapa Ye Xiwen memutuskan untuk tinggal di sini sampai dia menyempurnakan kultivasi sayap anginnya. Jika dia bisa menguasai sayap angin hingga sempurna, bahkan jika dia tidak mendapatkan menara penekan iblis kali ini, itu tetap akan menjadi hasil yang luar biasa baginya. Baginya, sayap angin bahkan lebih penting daripada menara penekan iblis. Ye Xiwen, jika kau juga bisa mengolah sayap angin hingga mencapai kesempurnaan agung, maka kau akan benar-benar mampu membentuk konversi timbal balik kekuatan angin dan petir. Kecepatanmu akan jauh lebih cepat dari sebelumnya. Pada saat itu, kecuali seseorang jauh lebih kuat darimu, mereka akan mampu menekanmu karena kecepatanmu. Di dunia seni bela diri, kecepatan adalah satu-satunya cara untuk menerobos.
Kau mengerti prinsip ini, kan? Suara Yemo muncul di benak Ye Siwen. Setelah 3 bulan, Yemo akhirnya keluar dari pengasingan 2 hari yang lalu, menembus ke tahap lanjutan tingkat manusia, alam asal surgawi, dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Di bawah kendali Yemo, cermin asal surgawi tidak menyerupai artefak magis biasa yang dimurnikan melalui ritual, melainkan sesuatu yang sedang dibudidayakan, terus-menerus dibudidayakan. Bahkan dengan bantuan Yemo, cermin asal surgawi mampu menekan seorang ahli super di tingkat ke-8 alam transenden sendirian. Jika dia bisa mencapai tingkat tertinggi dari peringkat manusia, dia akan tak terkalahkan di bawah alam aspek Dharma, dan akan menjadi penolong yang sangat baik bagi Ye Siwen. Jika suatu hari nanti Yemo mampu melampaui wujud roh dan berinkarnasi menjadi manusia, itu akan menjadi sesuatu yang jauh lebih luar biasa. Ye Siwen mengangguk. Sayap iblis adalah salah satu dari sedikit teknik tingkat dewa yang dimilikinya. Menguasai salah satu dari teknik tersebut akan memberinya kekuatan yang luar biasa. Secara khusus, sayap iblis adalah salah satu fondasi kelangsungan hidupnya. Tanpa sayap iblis, dia pasti sudah mati berkali-kali. Jika Winwings mampu mencapai tingkat kesempurnaan agung, kekuatannya juga akan mengalami peningkatan yang luar biasa. Dengan pemikiran itu, Ye Siwen membangkitkan dirinya, api berkobar di tangannya, dan langsung menyerbu pasukan iblis di tengah badai yang ada di dekatnya, melepaskan pembantaian. Bab 962 Iblis Angin Badai Kera. 1 bulan lagi telah berlalu dalam sekejap mata. Ye Siwen telah dikenal luas di seluruh tingkat kelima karena reputasinya yang menakutkan. Dan banyak iblis angin di dalam badai sudah mengetahui bahwa seorang dewa yang ganas telah tiba di tingkat kelima. Yang terpenting, Ye Siwen berbeda dari yang lain. Pangeran Buaya dan kelompoknya memiliki tujuan sederhana, lantai 7. Jadi mereka tidak ingin berlama-lama di lantai 5. Mereka bahkan tidak tinggal di lantai 5 selama 10 hari sebelum menerobos masuk ke lantai 6. Oleh karena itu, semua ini bukanlah sesuatu yang istimewa. Tetapi belum pernah ada orang seperti Ye Siwen yang bertujuan untuk membantai iblis angin ini. Ye Siwen bukanlah satu-satunya yang tersisa di lantai 5. Ada juga sekelompok besar pendekar bela diri yang tertinggal dari kelompok pertama. Pada titik ini, mereka benar-benar terjebak di antara dua pilihan sulit. Baik maju maupun mundur bukanlah hal yang mudah bagi mereka. Setelah tertinggal dari kelompok terdepan dan tanpa ujung tombak, mereka, seperti para pejuang suku laut sebelumnya, juga terperangkap dalam rawa. Tentu saja, kekuatan mereka jauh lebih tinggi daripada para ahli makhluk laut, dan situasi mereka secara keseluruhan jauh lebih baik. Setidaknya mereka mampu bertahan hingga saat ini. Mereka semua telah memperhatikan penampilan Ye Siwen sampai batas tertentu, dan beberapa dari mereka ingin bergabung dengan tim Ye Siwen. Tanpa ragu, Ye Siwen, dengan kekuatannya yang benar-benar luar biasa, sudah pasti layak menjadi garda terdepan di antara mereka, memimpin mereka hingga ke puncak. Selain itu, pertempuran Ye Siwen hanya bisa digambarkan sebagai pembantaian sepihak. Kemanapun dia pergi, dia tak terkalahkan. Namun yang aneh adalah dia tampaknya tidak bertujuan untuk memasuki level ke-7. Sebaliknya, seolah-olah dia sedang mengasah dirinya. Dengan setiap iblis angin yang dia bunuh, dia tampaknya menjadi sedikit lebih kuat. Meskipun hanya sedikit, itu terakumulasi dan menjadi cukup luar biasa selama sebulan penuh. Jika dia ingin pergi ke lantai 6, dia bisa melakukannya setengah bulan yang lalu. Ini karena dia sendirian, jadi kecepatannya tentu saja tidak secepat para ahli yang pergi dalam tim. Meskipun begitu, itu tetap sangat cepat. Namun, melihat bahwa Ye Siwen tidak berniat bergabung dengan kelompok tersebut, kelompok itu dengan cepat kehilangan minat. Selain itu, hubungan mereka dengan Ye Siwen sama sekali tidak baik. Puff, Ye Siwen menebas iblis angin yang menyerang hingga mati dengan satu tebasan. Gerakannya membeku, seolah sedang berpikir keras. Iblis angin di sekitarnya tidak berani mengeluarkan suara. Dibandingkan dengan iblis-iblis pemberani di lantai 2, iblis angin ini jelas jauh lebih licik. Dengan kata lain, Ye Siwen telah benar-benar membantai mereka dalam sebulan terakhir. Lagi pula, tidak semua orang bisa sekuat Ye Siwen.
Mereka bahkan tidak bisa menemukan seorang guru yang mampu menyaingi bintang yang menakutkan ini sebelumnya. Ketika Ye Xiwen pertama kali tiba, mereka sangat gembira, menganggapnya seperti sepotong daging. Jika mereka bisa menguasai tubuh Ye Xiwen, mereka bisa melarikan diri dari menara penekan iblis terkutuk ini. Sebagai iblis yang lahir di dalam menara penekan iblis ini, mereka membawa tanda menara tersebut sejak lahir. Tidak ada cara untuk melarikan diri dari menara penekan iblis ini selamanya. Satu-satunya cara adalah dengan mengambil alih tubuh fisik lain dan melarikan diri. Tentu saja, meskipun seseorang berhasil melepaskan tubuh fisiknya, harga yang harus dibayar sangat besar. Oleh karena itu, semakin baik tubuh fisik yang dipilih, semakin besar pencapaian dan potensi di masa depan dibandingkan dengan orang lain. Ye Xiwen memiliki energi vital yang melimpah, jauh melampaui orang biasa, sehingga menjadikannya target utama mereka. Sayangnya, Ye Xiwen bukanlah lawan mudah seperti yang mereka kira. Dia adalah bintang yang sangat ganas. Dalam sebulan terakhir, tak seorang pun dapat menghitung berapa banyak iblis angin yang telah mati di tangan Ye Xiwen. Namun, Dewa Ganas ini tampaknya masih belum puas, dan terus membantai para iblis angin tersebut. Tetapi para iblis angin itu bukanlah tandingan baginya, yang merupakan kekecewaan terbesar mereka sejauh ini. Akhirnya, mungkin karena tingkah laku Ye Xiwen yang arogan dan tubuhnya yang seksi terlalu sulit ditanggung oleh Jenderal Iblis itu, dia pun menampakkan diri. Namun, Jenderal Iblis di 5 tingkatan ini bukanlah dari ras iblis, melainkan seekor binatang iblis, kera iblis angin. Raungan yang sangat besar, bahkan dari kejauhan, langsung mengejutkan Ye Xiwen hingga terbangun. Ini adalah makhluk iblis, yang bahkan lebih kuat dari jenderal iblis manapun yang pernah dilihat Ye Xiwen sebelumnya. Karena kekuatannya yang luar biasa, ia telah menjadi penguasa tingkat kelima. Dari segi kekuatan, tampaknya ia bahkan lebih tangguh daripada jenderal iblis yang kita temui di lantai 2. Faktanya, setelah Ye Xiwen memasuki menara penekan iblis, kecuali lantai pertama, setiap lantai dijaga oleh seorang jenderal iblis. Kecuali tingkat pertama yang tidak terlihat adanya jenderal iblis, 3 tingkat lainnya dijaga oleh jenderal iblis, tetapi semuanya akhirnya jatuh di tangan Ye Xiwen. Dia praktis adalah pembunuh jenderal iblis. Para jenderal iblis tingkat pertama bahkan tidak muncul, jelas menyadari bahwa ilusi mereka tidak berguna melawan Ye Xiwen. Setelah ilusi terkuat mereka gagal melawan Ye Xiwen, peluang mereka untuk menang melawannya praktis nol. Meskipun mereka adalah iblis, mereka bukanlah orang bodoh. Mengetahui bahwa mereka tidak memiliki peluang untuk menang, mereka tentu saja tidak akan terus menghalangi Ye Xiwen. Itulah mengapa Ye Xiwen tak terkalahkan di tingkat pertama, dan iblis ilusi itu tidak berani menghalangi jalannya. Di level kedua, ketiga, dan keempat, Ye Xiwen bertemu dengan para jenderal iblis itu satu demi satu. Para jenderal iblis ini tidak berani menghentikan Pangeran Buaya dan rombongannya ketika mereka melintasi perbatasan. Tetapi melihat Ye Xiwen sendirian, mereka tidak ragu lagi dan langsung menyerbu maju. Para jenderal iblis di kelima tingkatan ini akhirnya tak kuasa menahan diri untuk bertindak. Saat menoleh, Ye Xiwen melihat seekor kera iblis angin yang tingginya lebih dari 2 meter. Dibandingkan dengan binatang buas ajaib yang sebesar gunung kecil, kera iblis angin ini tampaknya tidak terlalu besar. Tetapi ia memberi Ye Xiwen perasaan tertekan yang mengerikan yang tidak dimiliki iblis lain. Ia dikelilingi awan dan angin yang berputar-putar, sambil memegang tongkat angin. Wajahnya tampak ganas, dan tubuhnya ditutupi rambut hitam panjang, membuatnya terlihat seperti monster humanoid hitam. Energi sejatinya yang dahsyat menyebar dalam lingkaran konsentris. Kekuatannya sangat menakutkan. Tidak jauh dari situ, beberapa ahli bela diri yang telah mendarat di lantai 5 merasa ketakutan ketika melihat pemandangan ini, karena jenderal iblis yang baru saja muncul di lantai 5. Wow, ini luar biasa. Benda apa ini? Auranya tak kalah dahsyatnya dengan Pangeran Buaya dan kelompoknya. Menakutkan. Apa sebenarnya yang ditekan di menara penekan iblis ini? Seru seseorang dengan terkejut. Apa yang aneh dari itu? Menara penekan iblis ini menekan seluruh wilayah yang disegel. Legenda mengatakan bahwa tokoh besar di antara para iblis tewas di sini.
Apa yang istimewa dari menekan iblis alam transenden ini? Ini jelas bukan iblis yang ditekan di sini dulu. Mereka mungkin hanya garis keturunan yang telah berkembang biak selama bergenerasi-generasi. Selain itu, dalam hal kekuatan, mereka jelas tidak seperti ini. Ini mungkin Jenderal Iblis tingkat kelima. Ketika Pangeran Racun dan yang lainnya pertama kali tiba, mereka menyebutkan bahwa ada Jenderal Iblis yang sangat menakutkan bersembunyi di sini. Meskipun jumlah mereka lebih banyak dari kita, mereka tidak ingin memprovokasi Jenderal Iblis ini. Kita tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya. Sebaiknya kita cepat pergi. Kalau tidak, begitu Jenderal Iblis ini membunuh Ye Xiwen, tingkat selanjutnya akan menjadi milik kita. Salah satu dari mereka tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan suara ketakutan. Jika itu hanya iblis biasa, mereka tidak akan begitu cemas. Tetapi ini adalah Jenderal Iblis legendaris yang menjaga tingkat kelima. Meskipun itu adalah kera iblis angin, apa bedanya bagi mereka? Mereka semua sama menakutkannya. Menurutmu kita masih bisa lolos? Sekarang, saat itu, seorang ahli bela diri di sebelahnya berkata dengan sangat frustrasi. Melihat iblis angin perlahan mengepung mereka, mereka segera menyerah pada semua rencana mereka untuk menerobos dan pergi. Mereka hanya memiliki dua kemungkinan hasil. Ye Xiwen membunuh kera iblis angin, yang dalam hal ini tanpa perintah Jenderal Iblis. Iblis angin hanya akan mampu runtuh, atau Ye Xiwen terbunuh, dan mereka akan segera mengikuti jejaknya dan terbunuh juga. Jadi saat ini, meskipun banyak orang tidak menyukai Ye Xiwen, mereka masih berdoa untuknya dalam hati mereka. Dia sama sekali tidak boleh kalah saat ini. Jika tidak mereka semua akan tamat. Pada saat itu, kera iblis angin, sambil memegang tongkat angin, mengarahkannya ke Ye Xiwen dan berkata, "Manusia, aku telah terlalu lama mentolerirmu, yang telah menyakiti rakyatku di sini. Tetapi aku bermurah hati, jika kau pergi sekarang, aku akan mengampuni nyawamu dan tidak akan melakukan apapun padamu. Jika tidak, hari ini adalah hari kematianmu." Perut buncit, Ye Xiwen mencibir. Seolah-olah dia telah mendengar hal yang paling tidak masuk akal. Jangan kira aku tidak tahu bahwa indera ilahimu telah menyelidiki informasiku selama ini, bersembunyi di balik bayangan untuk waktu yang lama. Kau mungkin sudah lama ingin membunuhku. Jika bukan karena kau bukan tandinganku, atau karena kau tidak yakin bisa mengalahkanku, kau mungkin sudah menerkamku sekarang. Dan sekarang kau masih mengucapkan kata-kata munafik ini. Ternyata Ye Xiwen sudah lama menyadari bahwa kera iblis angin ini diam-diam mengawasinya sejak lama. Mungkin secara diam-diam menilai kekuatannya. Kemudian, mungkin ia menyadari bahwa ia bukan tandingan Ye Xiwen. Jadi ia diam-diam mundur dan tidak berani menunjukkan wajahnya. Karena itu, Ye Xiwen sama sekali tidak asing dengannya. Bab 963 Kesempatan untuk Kesempurnaan Agung muncul. Semua ini ada di mata Ye Xiwen. Tetapi pada saat itu Ye Xiwen tidak berniat untuk terus terlibat dengannya. Juga tidak terlalu malas untuk mengejarnya. Dia sibuk mencari cara untuk benar-benar menyempurnakan sayap anginnya. Ini adalah hal terpenting baginya. Adapun kera iblis angin, itu sama sekali di luar rencananya. Jadi dia sama sekali tidak terkejut dengan keberadaannya. Yang tak terduga adalah bahwa kera iblis angin, yang tampaknya telah diusir oleh Ye Xiwen, justru kembali pada saat ini. Sementara itu, kera iblis angin sangat frustrasi, karena diam-diam ia telah mengamati kekuatan Ye Xiwen. Setelah melewati lantai 2, 3, dan 4, kekuatan Ye Xiwen telah mengalami peningkatan yang signifikan, mencapai puncak tingkat kelima alam transenden. Kekuatan yang luar biasa ini membuatnya waspada. Jadi demi kehati-hatian, dia tidak memilih untuk menghadapi Ye Xiwen secara langsung. Itu tidak akan sepadan, membahayakan dirinya sendiri demi manusia biasa jelas bukan yang dia inginkan. Dia tidak menyangka Ye Xiwen masih berada di sini setelah sebulan, dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan pergi. Hal ini membuatnya cemas. Jika dia terus membunuh seperti ini, seluruh pasukannya akan menderita pukulan berat. Selain itu, jika Ye Xiwen terus membunuh orang seperti ini dan dia tidak bertindak, maka prestisenya sebagai Jenderal Iblis akan hancur total. Pada saat itu, hati orang-orang akan gelisah.
Dan dia masih akan memimpin para iblis ini dengan motif tersembunyi. Dia harus membunuh Ye Xiwen sebelum keadaan menjadi di luar kendali. Faktanya, para jenderal iblis tingkat kedua, ketiga, dan keempat mungkin juga tidak terlepas dari pemikiran ini. Mereka dipaksa untuk keluar dari kegelapan oleh Ye Xiwen. Tentu saja, sebagian besar, keserakahan mereka terhadap tubuh fisik Ye Xiwen lah yang membuat mereka bersemangat untuk keluar dari kegelapan. Sayangnya, mereka semua akhirnya kehilangan nyawa di tangan Ye Xiwen. Bunuh aku. Ye Xiwen tertawa dingin. Para jenderal iblis di lantai bawah semuanya mengatakan hal yang sama. Tetapi tak satu pun dari mereka mampu melakukannya. Pada akhirnya, mereka semua mati oleh pedangku. Awalnya, aku tidak ingin merepotkanmu. Jika kau tidak muncul, itu tidak masalah. Tapi karena kau sudah muncul, jangan salahkan aku kalau bersikap tidak sopan. Mata Ye Xiwen berkilat penuh niat membunuh. Auranya melonjak. Karena saat ini Ye Mo mengingatkannya dalam pikirannya. Ye Xiwen, alasan mengapa sayap anginmu belum mencapai potensi penuhnya sebelumnya adalah karena kau kekurangan kesempatan. Kau tidak memiliki iblis angin yang sangat kuat untuk diserap. Kera ganas iblis angin ini adalah kesempatan besar bagimu. Kera ganas iblis angin ini adalah anomali iblis yang lahir dari badai. Ia bahkan belum dewasa. Kera ganas iblis angin dewasa adalah makhluk yang sangat kuat bahkan di alam iblis. Jika kau dapat menyerap inti angin darinya, sayap anginmu pasti akan mencapai tingkat kesempurnaan agung. Ya, Ye Xiwen telah berkultivasi di tingkat kelima ini selama lebih dari sebulan. Dia telah membunuh iblis angin yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi sayap anginnya telah mendekati keadaan kesempurnaan agung. Namun dia belum bisa mencapai kesempurnaan. Dia telah mencari alasannya. Adapun kekuatan angin, dia telah menyerap cukup banyak kekuatan angin dengan membunuh begitu banyak iblis angin. Tetapi dia tetap tidak bisa membuat sayap angin mencapai kesempurnaan, yang membuatnya sangat tertekan. Namun, kata-kata Ye Mo segera membuatnya mengerti. Dia telah mengumpulkan kuantitas yang cukup, tetapi yang kurang adalah elemen penting yang akan memicu perubahan kualitatif, sesuatu yang tidak dapat diberikan oleh iblis angin lainnya. Jika Ye Xiwen mencarinya sendiri, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kesempurnaan agung kultivasi sayap anginnya. Tetapi kera iblis angin di depannya memberinya kesempatan lain. Sebuah keajaiban yang dapat memungkinkannya mencapai kesempurnaan agung sayap angin. Kera iblis angin ini memiliki inti angin yang terkondensasi di dalam tubuhnya, yang mengandung kekuatan angin murni. Meskipun bercampur dengan energi iblis, sayap iblis adalah kekuatan ilahi dari ras iblis, sehingga energi iblis tidak akan memengaruhi sayap angin. Sebaliknya, itu akan membuatnya semakin kuat. Tidak mungkin lebih baik lagi. Ye Xiwen tidak berniat terlibat dengan kera iblis angin ini dan fokus pada peningkatan sayap anginnya. Namun, kera iblis angin itu justru datang kepadanya untuk membunuhnya, yang telah memicu niat membunuhnya. Terlebih lagi, pengingat dari Ye Mo hanya memperkuat tekadnya. Nak, kau mencari masalah. Kau menantang maut. Kera iblis angin itu langsung marah. Siapa dia? Kapan ada orang yang pernah berbicara seperti itu kepadanya? Dia selalu menjadi orang yang bertindak tanpa rasa bersalah. Dia bahkan tidak ingat sudah berapa tahun sejak ada orang yang berani membantahnya. Sejak menjadi jenderal iblis tingkat 5, dia sudah lama sekali tidak merasakan hal seperti ini. Dia mengacungkan tongkat angin di tangannya, menciptakan hembusan angin yang dahsyat. Angin itu terdiri dari elemen angin yang tak terhitung jumlahnya. Dan meskipun bukan senjata sihir, kekuatannya jauh lebih dahsyat di tangannya daripada senjata sihir biasa. Hal ini karena ia menggabungkan pemahamannya tentang dao elemen angin ke dalamnya, yang menyebabkan situasi saat ini. Dalam sekejap mata, dia bergerak. Elemen angin di sekitar tubuhnya berputar dengan dahsyat, membuatnya tampak seperti badai dari kejauhan. Dia adalah putra angin di dalam badai. Sebagai anggota klan kera iblis angin, ia terlahir dengan kemampuan untuk mengendalikan elemen angin. Elemen angin seperti keluarga baginya. Di tempat yang dipenuhi elemen angin dan energi iblis ini, ia seperti ikan di air, dan kekuatannya meningkat drastis, membuatnya sangat perkasa. Pada saat itu, tongkat angin di tangannya, yang membawa badai dahsyat,
telah menerjang ke arah wajah Ye Xiwen. Meskipun itu adalah tongkat, dia mengayunkannya dengan kekuatan dahsyat layaknya pedang. Dengan satu ayunan, dia menghancurkan kehampaan, meremukkan segala sesuatu ke segala arah, dan gumpalan udara yang tak terhitung jumlahnya runtuh dalam sekejap saat aura menakutkan dari tongkat itu turun. Pada saat ini, tindakan Ye Xiwen juga cepat. Sekarang dia sudah memutuskan hubungan dengan si monyet ini. Bagaimana mungkin Ye Xiwen benar-benar tidak siap? Seketika itu juga, kobaran api yang tak terhitung jumlahnya menyembur dari tangannya. Dia mengangkat satu tangan dan melepaskan rentetan malapetaka, lalu mengayunkan tongkat yang tertiup angin untuk menghadapi serangan tersebut. Dentang, terdengar suara keras seperti benturan logam. Meskipun itu adalah benturan antara elemen api dan angin, yang keduanya bukanlah benda fisik, keduanya telah menggunakan teknik khusus untuk mengikatnya menjadi artefak magis. Pada saat ini, seolah-olah mereka telah bertemu musuh bebuyutan mereka, dan mereka bertabrakan dengan sengit. Pada saat itu, Ye Xiwen mundur selangkah kecil, lalu segera menebas ke bawah lagi, tanpa menghunus pedang iblis di belakangnya. Meskipun ia memiliki cara untuk mengendalikannya, ia tetap harus menggunakan pedang iblis itu sesedikit mungkin. Selain itu, penggunaan pedang iblis yang berlebihan akan bertentangan dengan gaya bela diri Ye Xiwen, yang tidak bergantung pada benda-benda eksternal. Pada titik ini, sebaiknya masuk tanpa senjata. Serangan kedua Ye Xiwen sangat cepat dan tiba-tiba, hampir seketika, membuat kera iblis angin itu lengah. Kera iblis angin, sebagai anak-anak yang lahir di tengah angin kencang, seringkali terlahir dengan kemampuan untuk mengendalikan elemen angin ini seolah-olah itu adalah artefak magis, yang sama sekali tidak sulit bagi mereka. Anginnya kencang, elemen angin sendiri sangat tajam dan sangat cepat, jadi kera iblis angin, yang lahir dengan kemampuan atribut angin, tentu saja tidak kalah cepatnya. Dia juga sangat cepat, bereaksi hampir seketika, dan mengayunkan tongkatnya secara horizontal, bertujuan untuk mengenai Ye Xiwen. Ye Xiwen segera mengubah arah pisaunya dan menghantamkannya ke bawah untuk menangkis serangan itu. Keduanya akhirnya memulai pertarungan mereka, yang segera menarik perhatian para seniman bela diri lainnya di dekatnya. Dan bahkan para iblis pun menyaksikan untuk melihat siapa yang akan menang, karena kekuatan Ye Xiwen terlalu besar. Jika Ye Xiwen menang, maka mereka bahkan tidak akan bisa melarikan diri, karena Ye Xiwen terlalu kuat, dan hasilnya hampir bisa diprediksi. Sebaliknya, jika kera iblis angin menang, situasinya akan sangat berbeda. Manusia dan prajurit laut ini akan berada dalam bahaya karena mereka akan kehilangan perlindungan tak sengaja dari Ye Xiwen. Namun, dilihat dari adegan pertempurannya, pertarungan antara Ye Xiwen dan kera iblis angin ini hanya bisa digambarkan sebagai badai yang dahsyat. Kedua petarung itu tampaknya memiliki gaya bertarung yang sangat mirip, tanpa gerakan-gerakan rumit dan hanya sensasi menggembirakan saat setiap pukulan mendarat dengan keras. Kedua belah pihak menyerang dengan kecepatan sebagai kekuatan mereka, dan setiap serangan merupakan serangkaian pukulan yang memukau. Kera iblis angin, yang lahir dari angin, secara alami memiliki kecepatan luar biasa, mencapai puncak kecepatan. Namun, Ye Xiwen bukanlah orang biasa. Meskipun ia tidak memiliki bakat kera iblis angin dan tidak mungkin lahir di tengah badai, ia memiliki ruang misterius. Selama energi spiritual langit dan bumi ada, ia dapat terus berkultivasi tanpa henti. Sayap iblisnya juga memberinya keunggulan dalam kecepatan, dan seiring meningkatnya tingkat kultivasinya, kecepatannya menjadi semakin cepat. Yang satu terlahir sebagai anak angin, dan yang lainnya adalah ahli angin yang diperoleh melalui latihan. Pada saat ini, keduanya melepaskan kecepatan yang mengerikan. Dari segi kecepatan, keduanya bukanlah orang biasa. Kekuatan fisik kedua belah pihak juga merupakan alasan penting mengapa mereka seimbang. Awalnya, kera iblis angin mengira bahwa dengan dibaptis dalam badai siang dan malam, tubuh fisiknya telah dikembangkan ke tingkat yang sangat menakutkan. Namun, secara tak terduga, Ye Xiwen juga memiliki tubuh fisik dan ambisi yang jauh melebihi orang biasa. Dan yang terpenting, tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi daripada Ye Xiwen. Dengan kata lain, jika Ye Xiwen berada di level yang sama dengannya,
dia mungkin akan langsung membunuhnya. Bab 964 sebenarnya terjadi penyergapan. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa dia toleransi. Meskipun dia adalah monster, dia juga memiliki harga diri. Harga diri yang tak tertandingi, Sekalipun lawannya adalah Ye Xiwen, tetap saja sama. Raih seluruh dunia bersama staf Anda. Iblis kera angin mengacungkan tongkat angin, yang mengembang liar di langit, melepaskan semburan kekuatan angin yang tak terhitung jumlahnya. Sinar tongkat menari-nari di mana-mana, menjalin jaring besar di udara yang menyelimuti Ye Xiwen. Bunyi berderak dan meletup-letup. Langit dipenuhi dengan suara memekakkan telinga dari udara yang dihantam dan dilontarkan. Dan semburan energi yang tak terhitung jumlahnya dari pukulan-pukulan itu menyelimuti segalanya. Kera ganas ini, yang telah mengasah keterampilannya dalam seni menggunakan tongkat selama bertahun-tahun, memiliki kekuatan yang tampaknya mampu menghancurkan langit dan bumi hanya dengan satu pukulan. Dalam seni bertarung menggunakan tongkat, Ye Xiwen belum pernah melihat seorang master yang lebih tangguh daripada kera iblis angin ini, yang setiap gerakannya cukup untuk menakutkan siapapun. Di antara para jenderal iblis, kekuatan ini unik. Jika Ye Xiwen, yang baru saja memasuki menara penekan iblis, bertemu dengan kera iblis angin ini, dia mungkin akan menderita kerugian besar. Namun, beberapa bulan telah berlalu, dan kekuatan Ye Xiwen sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Udara di langit hancur berkeping-keping, menghantam Ye Xiwen dengan kekuatan seperti gunung Tai. Pada saat itu, Ye Xiwen mengambil langkahnya. Dentang, seberkas cahaya yang dahsyat melesat keluar dari tangannya, melesat lurus ke langit. Dalam sekejap, berkas cahaya itu tampak membelah langit menjadi dua, berubah menjadi lautan api yang menebas secara horizontal melawan rentetan pedang yang dahsyat. Tanpa embel-embel, seperti semua gerakan Ye Xiwen lainnya, gerakan ini sederhana namun memiliki kekuatan yang luar biasa. Dengan pedang di tangan, aku menguasai dunia. Energi dari pedang itu membelah udara, dan dalam sekejap, tongkat-tongkat yang berjatuhan padam satu persatu, seolah terbuat dari tahu. Ledakan, raungan mengerikan meletus, dan kekuatan angin dan api berhamburan di langit, menyatu di udara. Para iblis angin dan prajurit dari berbagai ras di sekitarnya berhamburan panik. Mereka tidak berani mendekat. Guncangan susulan dari pertempuran saja sudah cukup untuk menghancurkan mereka hingga mati. Angin seharusnya memperparah api, tetapi sebaliknya, angin dan api bertabrakan dengan hebat di udara, seperti air dan api. Kemudian, kera iblis angin menerkam. Kecepatannya luar biasa cepat. Seolah memanfaatkan kekuatan angin, ia mengejar dalam sekejap. Ye Xiwen tak mau kalah, dan pedangnya yang menyala-nyala seolah membelah langit dan bumi saat ia menyerbu. Maju, ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya saling bertukar lebih dari 1000 pukulan di udara dalam sekejap. Namun, secara keseluruhan, Ye Xiwen masih unggul, dan secara bertahap, ia mengendalikan seluruh situasi. Para pendekar dari berbagai ras tercengang astonished oleh pemandangan ini. Bagaimana mungkin semuanya bisa jadi seperti ini? Meskipun mereka mengakui bahwa Ye Xiwen kuat, kekuatannya jelas melebihi ekspektasi mereka. Setiap jenderal iblis di setiap tingkatan dapat dibandingkan dengan Pangeran Buaya, Pangeran Racun, dan Pangeran Api. Dan Ye Xiwen mampu unggul dalam pertempurannya melawan jenderal iblis ini. Bukankah itu berarti dia tidak hanya sebanding dengan Pangeran Buaya dan yang lainnya, tetapi benar-benar telah melampaui mereka? Memikirkan hal ini, beberapa orang langsung ketakutan, karena sebagian dari mereka memiliki hubungan baik dengan Pangeran Buaya. Melihat kekuatan Ye Xiwen saat ini, bagaimana mungkin mereka tidak takut? Jika Ye Xiwen memiliki kekuatan seperti itu, Pangeran Buaya mungkin tidak akan yakin bisa menang. Namun, mereka tidak tahu bahwa Ye Xiwen telah berjuang melewati lantai 2, 3, dan 4 untuk sampai ke sini. Dia telah membunuh semua jenderal iblis di lantai 2, 3, dan 4. Jika tidak, dia tidak akan bisa sampai ke sini. Namun, yang lain tidak menyadari hal ini. Jadi ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua sangat terkejut.
Tepat ketika Ye Xiwen hendak meningkatkan kekuatannya dan membunuh kera iblis angin di tempat, sebuah badai tiba-tiba melesat ke langit dari kejauhan dan menerjang ke arah Ye Xiwen. Itu adalah jenderal iblis lainnya. Auranya yang menakutkan tidak kalah mengerikannya dengan kera iblis angin sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa ini adalah iblis sejati, bukan binatang buas iblis. Sepasang sayap berdaging yang mengepak di belakangnya sangat mirip dengan sayap iblis Ye Xiwen. Sayap-sayap itu bergerak dengan kecepatan luar biasa menembus badai, menerjang maju dalam sekejap. Ternyata itu adalah iblis berelemen angin lainnya, yang langsung menerkam mereka. Ye Xiwen akhirnya mengerti mengapa kera iblis angin ini, setelah memata-matainya dan mundur karena kekuatannya yang tidak mencukupi, berani muncul lagi. Ternyata ia memiliki seorang pembantu, dan pembantu yang kekuatannya tidak kalah dengan dirinya sendiri, yang memberinya kepercayaan diri untuk membuat masalah baginya. Akhirnya kau tiba juga, kata kera iblis angin sambil terengah-engah. Jika iblis ini tiba lebih lambat lagi, ia mungkin akan langsung dibunuh oleh Ye Xiwen. Meskipun mereka telah bertukar lebih dari 1000 pukulan, bahkan dia pun bisa tahu bahwa Ye Xiwen hanya mengujinya, atau lebih tepatnya, menyelidiki batas kesabarannya. Ketepatan kebijakannya pada dasarnya telah diuji, dan jika dia tidak mengambil tindakan dalam keadaan ini, maka akan ada masalah yang sangat besar. Nak, aku sudah memberimu kesempatan barusan. Karena kau tidak menghargainya, matilah. Pada saat ini, melihat temannya akhirnya tiba, kera iblis angin menjadi bersemangat. Matanya penuh keserakahan saat menatap Ye Xiwen. Ia telah mengerahkan seluruh upayanya untuk meninggalkan tempat terkutuk ini. Tetapi ia tidak ingin mengorbankan dirinya untuk para pendekar bela diri yang tidak memiliki potensi. Tentu saja, alasan terpenting adalah dia akhirnya mencapai kesepakatan dengan rival lamanya. Apapun yang terjadi, dia harus mengalahkan Ye Xiwen terlebih dahulu. Kau terlalu sombong, sekarang giliranmu yang mati. Kera iblis angin tertawa dingin. Sebagai penguasa negeri ini, dipaksa berada dalam keadaan menyedihkan seperti itu oleh Ye Xiwen adalah penghinaan besar baginya. Ye Xiwen langsung menjadi serius, dan ekspresi serius terlintas di wajahnya. Jika hanya kera iblis angin ini, dia tidak akan menganggapnya terlalu serius, seperti yang dipikirkan kera iblis angin itu. Tadi ia hanya sedang mengujinya. Setelah membunuh beberapa jenderal iblis, dia tidak lagi takut menghadapi lawan setingkat ini. Namun, saat menghadapi 2 jenderal iblis setingkat ini, seseorang tetap harus berhati-hati. Tetapi hanya itu saja intinya. Itu tidak cukup untuk membuatnya panik. Pria yang pernah harus melarikan diri demi menyelamatkan nyawanya di hadapan Pangeran Buaya sudah lama menghilang. Bahkan sekarang, Ye Xiwen sama sekali tidak takut pada Pangeran Buaya. Jadi, ada 2 orang yang bersembunyi untuk menjebakku. Pantas saja, ternyata ada 2 jenderal iblis setingkat ini. Ye Xiwen mencibir, tapi jika kau pikir bisa membunuhku begitu saja, itu akan menjadi lelucon besar. Sebelum dia selesai berbicara, Ye Xiwen sudah menerkam kera iblis angin. Apinya berubah menjadi pedang panjang yang menebas ke bawah seketika. Sialan, kera iblis angin itu terkejut sekaligus marah, karena tidak menyangka Ye Xiwen akan bergerak duluan. Dia segera mengayunkan tongkat anginnya dan mengayunkannya secara horizontal. Ledakan, 2 semburan energi yang menakjubkan bertabrakan dan berbenturan hebat di langit. Gelombang energi tak berujung menyapu keluar seperti lapisan gelombang. Dan banyak iblis yang tidak sempat menghindar langsung terlempar jauh. Tepat pada saat itu, jenderal iblis itu melakukan gerakan pertama. Sebuah tombak hitam pekat muncul di tangannya, memancarkan cahaya ilahi yang menakjubkan, dan langsung berubah menjadi pancaran tombak yang melesat ke arah Ye Xiwen. Meskipun dia dan kera iblis angin ini telah menjadi saingan selama bertahun-tahun, justru karena itulah mereka saling memahami dengan lebih baik. Dan dia bergerak pada saat yang tepat, menyerang kera iblis angin tepat saat ia ditekan. Kapan? Bunyi dentingan logam yang sangat keras. Pedang panjang Ye Xiwen, yang sebelumnya menekan kera iblis angin, tiba-tiba menebas secara horizontal, menangkis serangan tombak yang mematikan. Ujung tombak itu hanya berjarak 3 inci dari wajah Ye Xiwen. Namun kekuatan yang mengerikan itu membuat pakaiannya berkibar dengan keras.
Jika kau menjualnya lebih lambat lagi, aku akan mati. Kera iblis angin menatap Jenderal Iblis itu dengan penuh kebencian. Meskipun dia tahu bahwa Jenderal Iblis itu berharap dia mati lebih cepat, keadaan harus berbeda. Jika dia mati duluan, Ye Xiwen pasti tidak akan membiarkan Jenderal Iblis itu lolos begitu saja. Jika pertempuran sesungguhnya terjadi, Ye Xiwen harus melawan dua Jenderal Iblis melawan satu. Apa yang akan terjadi? Seketika, seorang ahli bela diri merasa khawatir terhadap Ye Xiwen. Ya, aku akan percaya padanya jika dia bilang dia bisa mengatasi satu. Tapi aku tidak percaya dia bisa mengatasi dua. Masing-masing setara dengan Pangeran Buaya dan Pangeran Racun. Sekarang setelah dua muncul, Ye Xiwen pasti akan celaka kali ini. Semua orang terkejut melihat bahwa ketiganya mengerahkan seluruh kemampuan mereka sejak awal. Meskipun Ye Xiwen belum tertinggal, hanya masalah waktu sebelum dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam situasi 2 lawan 1. Begitu dia hampir tertinggal, pertempuran akan berakhir, dan tidak akan ada lagi yang bisa ditonton. Namun, kemampuan bertarung Ye Xiwen hingga saat ini telah melampaui ekspektasi banyak orang. Bisa jadi, begitu ia benar-benar kembali ke dunia luar, Ye Xiwen akan menjadi terkenal di mana-mana karena pertempuran-pertempuran ini, bukan hanya karena ia menyinggung Pangeran Buaya. Pada saat itu, setelah berhasil memukul mundur tombak Jenderal Iblis, Kera Iblis Angin, yang tak lagi peduli untuk beristirahat, mengayunkan tongkat anginnya dan menghantam ke bawah seolah-olah menghancurkan kehampaan. Seolah-olah seluruh dunia akan hancur oleh satu pukulan ini. Bab 965 Pembunuhan. Ganda, serangan Kera Iblis Angin menghujani seperti badai, tanpa henti dan tidak memberi Ye Xiwen kesempatan untuk bernapas. Dia tahu betul bahwa kekuatannya tidak cukup untuk mengalahkan Ye Xiwen, dan bahwa saingan lamanya itu paling banter setara dengannya. Tak satu pun dari mereka memiliki kekuatan untuk sepenuhnya menekan Ye Xiwen. Jika mereka tidak dapat membunuh Ye Xiwen dengan serangan terus-menerus dan melanjutkan pertarungan, situasi akan secara bertahap menjadi tidak menguntungkan bagi mereka. Ribuan pertarungan yang baru saja ia alami telah memberinya pelajaran. Manusia di hadapannya bukan hanya seseorang dengan darah dan energi yang kuat, daya tahannya juga sangat luar biasa. Setelah bertukar 1000 pukulan, dia sudah terengah-engah, karena telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan fisik dan energi sihirnya. Tetapi melihat pria di depannya, yang masih tidak kehabisan napas atau berwajah merah, seolah-olah pertempuran ini sama sekali tidak berpengaruh padanya. Inilah yang paling menakutkan dan paling sulit untuk dihadapi. Seolah-olah mereka menghadapi Iron Man yang tak terkalahkan. Jadi taktik konvensional dua orang menyerang bersama untuk melemahkannya jelas tidak efektif. Dia bahkan bertanya-tanya apakah mereka mungkin akan kelelahan terlebih dahulu jika mereka benar-benar menerapkan taktik ini, yang sangat mungkin terjadi. Karena taktik berputar tidak dapat diandalkan. Hanya ada satu cara, serangan langsung untuk mengalahkan Ye Xiwen secara tatap muka. Yang terpenting, jika mereka berdua bersama-sama tidak dapat membunuh Ye Xiwen, maka mereka tidak akan punya muka untuk menunjukkan wajah mereka di depan umum. Ledakan, tombak Jenderal Iblis itu menembus langit. Aura mengerikannya tertuju pada Ye Xiwen, seolah-olah Dewa Iblis telah terlahir kembali. Ye Xiwen merasa seolah-olah sedang ditatap oleh binatang buas prasejarah yang mengerikan, yang membuat bulu kuduknya merinding. Seolah langit runtuh dan bumi terbelah, gelombang udara bergejolak dan bergulir seperti awan, menerjang langsung ke arah Ye Xiwen. Ye Xiwen langsung menyelimuti dirinya dengan api, dan kobaran api menyebar keluar dari dirinya. Setiap iblis yang mendekati kobaran api langsung terbakar menjadi abu. Kapan? Pedang panjang dan tombak panjang bertabrakan di udara. Tombak Jenderal Iblis itu bagaikan gelombang dahsyat, tanpa henti menusuk. Sementara di sisi lain, Kera Iblis Angin mengayunkan tongkat panjangnya. Yang satu berfokus pada kekuatan yang mendominasi, yang lain pada kecepatan. Kombinasi keduanya menciptakan kekuatan yang menakutkan. Meskipun keduanya adalah rival, dan telah saling berlawanan selama ribuan tahun. Namun justru karena alasan inilah mereka saling memahami dengan lebih baik. Tindakan mereka terkoordinasi dengan sempurna. Menghadapi serangan dari keduanya, Ye Xiwen tetap tenang dan terkendali. Niat pedangnya setajam pisau.
merobek langit dan bumi serta membelah gelombang dimanapun ia lewat. Betapapun menakutkannya gerakan mereka, semuanya berhasil ditembus. Namun, tebasan sederhana memiliki kekuatan mengerikan yang dapat mengubah pembusukan menjadi sesuatu yang magis. Pertempuran berkecamuk, dengan Jenderal Iblis dan Kera Iblis Angin melepaskan berbagai teknik bela diri. Pertarungan ini sangat spektakuler, benar-benar membuat Ye Xiwen kewalahan. Ye Xiwen bagaikan perahu kecil yang terjebak dalam badai serangan tanpa henti, diambang tenggelam kapan saja. Namun, terlepas dari situasi yang tampaknya genting ini, Ye Xiwen tidak menyerah. Ilmu pedangnya secara bertahap menjadi lebih sederhana. Dia langsung meninggalkan semua teknik rumit sebelumnya, hanya menyisakan ilmu pedang yang paling sederhana dan mendasar. Namun, bahkan dalam teknik pisau yang paling sederhana sekalipun, ia benar-benar mengubah hal biasa menjadi sesuatu yang luar biasa. Ia bisa mengubah teknik pisau sederhana menjadi teknik pisau pembakar kayu dalam sekejap. Sangat mudah untuk beralih di antara mode-mode ini, dan Anda dapat datang dan pergi sesuka hati. Dia benar-benar melawan dua lawan sekaligus dan mampu bertahan. Di antara generasi muda, berapa banyak yang bisa menyainginya? Di antara para pejuang dari semua ras, ada yang benar-benar terkejut. Sosok kuat lainnya telah muncul di antara umat manusia. Orang seperti itu seharusnya tidak ada di antara umat manusia. Mereka ditakdirkan untuk dimusnahkan. Kata seseorang dengan enggan, manusia tidak terlalu kuat di benua kuno itu. Jadi mereka bahkan lebih enggan. Penampilan Ye Xiwen yang mengesankan benar-benar menutupi semua ahli muda di klan mereka. Pada saat itu, para prajurit manusia, tanpa memandang faksi mereka, memandang Ye Xiwen dengan campuran rasa terkejut dan gembira. Pahlawan seperti itu semakin langka di antara umat manusia. Pedang panjang Ye Xiwen melepaskan gelombang demi gelombang niat pedang, samar-samar memancarkan fluktuasi hukum api. Ye Xiwen perlahan mengungkapkan semua kartu andalannya. Ketika teknik pedang kayu terbakar didorong hingga batasnya, ia pasti akan bersentuhan dengan hukum api, salah satu hukum yang paling kuat dan mendominasi. Terlepas dari hukum-hukum waktu, ruang, kekacauan, yin dan yang terbatas, hukum api melampaui sebagian besar hukum lainnya. Sejauh mana pencapaian seorang praktisi bela diri sangat bergantung pada hukum dan prinsip yang mereka pegang. Semakin kuat prinsip mereka, semakin kuat pula mereka. Sebagian orang memilih untuk menyatu dengan Dao, sebagian memilih untuk menyatu dengan Dao, dan sebagian lagi memilih untuk menyembah Dao dengan penuh pengabdian. Semua pilihan ini dapat memberi mereka kekuatan yang sangat dahsyat. Namun, Ye Xiwen tidak membuat satu pun dari pilihan tersebut. Dia menggunakan Dao dan melampaui Dao serta hukum-hukumnya. Oleh karena itu, dia tidak menerima manfaat dari hukum-hukum tersebut atau Dao. Namun, kekuatan penguasaan Dao ini akhirnya mulai muncul sedikit demi sedikit. Seiring dengan semakin mendalamnya ranah pengetahuannya, sementara jalan orang lain semakin sempit, jalan Ye Xiwen, yang tidak terbatas pada satu jalan tertentu tetapi hanya menguasai Dao, akan semakin luas. Suatu hari nanti, akumulasi dan fondasi ini akan berubah menjadi kecemerlangan yang mengguncang dunia, menjadikannya sensasi dalam semalam. Setiap serangan berubah menjadi lautan api, tanpa henti menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Inilah kekuatan penghancur paling kejam dari niat pedang, sebuah kontes konsepsi artistik. Dentang, ledakan, pada saat ini, menghadapi Ye Xiwen yang semakin kuat, baik Jenderal Iblis maupun Kera Iblis Angin mengerahkan seluruh kekuatan mereka, menggunakan berbagai macam kartu truf. Kera Iblis Angin, khususnya, melepaskan kekuatan dahsyat dengan tongkat anginnya. Jenderal Iblis itu melepaskan pancaran tombak yang tak tertandingi. Rambut Ye Xiwen berkibar liar diterpa angin kencang, dan pedang panjang di tangannya melesat melintasi langit dengan cahaya mata pedang yang menakutkan, berbenturan sengit dengan tombak dan gada lawan. Ledakan, ledakan, ledakan. Dampak dari serangan kedua belah pihak menyebar ke segala penjuru, melintasi puncak-puncak gunung. Dalam radius 100 mil di sekitar mereka, tidak ada iblis atau prajurit dari ras manapun yang berani mendekat. Kedua pihak akhirnya mencapai titik puncak ketegangan. Semua orang terpesona oleh pemandangan itu, tak pernah menyangka akan menyaksikan pertempuran seperti itu.
Dibandingkan dengan para ahli lain di level yang sama, ketiga orang ini sangat kuat. Bahkan jika Pangeran Buaya dan yang lainnya bergerak, mereka hanya akan berada di level ini. Ini adalah kesempatan langka. Dan begitu hilang, mungkin tidak akan pernah ada lagi. Banyak orang langsung merasa tercerahkan. Akumulasi pengetahuan awal mereka sudah cukup mendalam. Yang mereka butuhkan adalah katalis. Dan pertempuran mengerikan ini adalah katalisnya. Pertempuran semacam itu sudah cukup dahsyat bagi mereka. Bahkan, karena pertempuran antara ketiga orang ini, seluruh lantai 5 menjadi sunyi mencekam. Tidak ada yang melanjutkan pertempuran. Dan semua mata mulai tertuju ke tempat ini. Dentang, pedang Ye Xiwen menghantam tombak yang dilontarkan oleh Jenderal Iblis. Dan kekuatan mengerikan itu langsung menyebar keluar. Cukup untuk meratakan puncak gunung sekalipun dalam sekejap. Jenderal Iblis itu terhuyung mundur beberapa langkah. Memuntahkan seteguk darah. Serangannya dengan kekuatan penuh sangat dahsyat. Untuk menghadapinya, seseorang harus berada di level yang lebih tinggi untuk menghancurkannya. Melawannya di tempat sama seperti melawan naga humanoid. Tepat saat itu, seekor kera iblis angin lainnya menerkam. Tongkat anginnya semakin membesar, menyapu langit dan menghantam ke bawah. Tampaknya mereka akan memanfaatkan momen ketika Ye Xiwen melakukan langkahnya untuk menghancurkan peluang yang ada. Mati, mati, mati. Wajah kera iblis angin ini memancarkan kegilaan. Ia adalah makhluk ajaib yang begitu sombong. Namun bahkan setelah bergabung dengan musuh lamanya, ia masih dipaksa berada dalam posisi yang tidak menguntungkan oleh Ye Xiwen. Jejak rasa takut pada Ye Xiwen bahkan muncul di dalam hatinya. Dia seperti lawan yang tak terkalahkan. Waktu berlalu detik demi detik, dan setiap detik mengikis kepercayaan dirinya. Pada titik ini, dia sudah gila. Dia tidak percaya bahwa seseorang di tingkat kelima alam transenden bisa sekuat itu. Ini bukanlah potensi yang seharusnya dimiliki manusia. Bahkan keturunan langsung dari dewa legendaris pun tidak mungkin memiliki potensi seperti itu mustahil. Potensi setiap orang terbatas. Tetapi semakin berbakat seseorang, semakin tak terbatas potensinya. Namun, Ye Xiwen tampaknya memiliki potensi yang tak terbatas. Sungguh menakjubkan bahwa seseorang di tingkat kelima alam transenden mampu memaksanya sampai ke titik ini. Semakin takut mereka, semakin mereka ingin menghentikan Ye Xiwen sejak dini. Mereka tidak bisa membiarkan dia membantai Jenderal Iblis itu, atau dia akan menjadi korban selanjutnya. Namun, Ye Xiwen hanya menunjukkan senyum dingin. Tongkat angin milik kera iblis angin menghantam langsung tubuhnya, dan sosoknya lenyap sepenuhnya di udara yang runtuh. Ketika dia muncul kembali, dia sudah menerkam kera iblis angin. Sebuah tebasan dahsyat menembus kehampaan tak berujung, langsung menghantam ke arah kera iblis angin. Kecepatan Ye Xiwen terlalu cepat, dia praktis berteleportasi di depannya. Kera iblis angin bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Puff, kera iblis angin itu langsung terbelah menjadi dua. Matanya masih penuh ketidakpercayaan karena akhirnya ia menyadari bahwa Ye Xiwen selama ini berpura-pura lemah padahal sebenarnya kuat. Seandainya dia tahu bahwa kecepatan Ye Xiwen begitu menakutkan, dia tidak akan begitu tidak siap dan tidak akan begitu mudah dikalahkan oleh Ye Xiwen. Semua yang terjadi sebelumnya hanyalah pendahuluan untuk momen ini. Betapa kejamnya hati itu. Betapa liciknya sifat itu. Pada saat itu juga, Jenderal Iblis itu mengambil keputusan hampir seketika. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan mencoba melarikan diri tanpa berpikir panjang. Namun, akankah Ye Xiwen memberinya kesempatan itu? Dia segera melangkah maju dan mengejarnya. Energi pedangnya berubah menjadi lautan api saat dia menebas ke bawah.